bertemu di channel YouTube-nya Nadia Sophia. Oke. Di sini saya ingin mereview tentang tahun 2020 dan juga perencanaan untuk tahun 2021. Oke. Tahun 2020 menurut saya itu sangat spesial sekali karena di tahun ini saya bisa berada di rumah bersama keluarga itu dengan jangka waktu yang sangat panjang. Karena saya sebelum-sebelumnya itu memang berada di kosan dan juga intinya berada di perantauan yang memang jarang sekali bertemu dengan keluarga, jarang sekali membuat quality time dengan keluarga. Tapi di tahun ini saya bisa bersama keluarga dan juga saya bisa berlama-lama dan bahkan quality time dengan keluarga. Dari hal-hal yang menurut saya spesial tadi di tahun 2020 ini juga ada hal-hal yang memang sangat saya sayangkan sekali karena menurut kalender saya di tahun 2020 ini adalah Januari masih oke, Februari masih oke, lalu tiba-tiba Desember gitu kan. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa ada kebiasaan yang memang sering kita lakukan, kebiasaan ataupun hal-hal yang sering kita capai, nah itu tidak terlaksana, bahkan tidak tercapai sama sekali. Tapi jangan khawatir karena insya Allah kita bisa dan masih diberi kesempatan untuk mencapainya di lain waktu. Nah, selanjutnya, dari apa yang memang kita bisa ambil di tahun 2020 ini, evaluasi apa yang harus kita lakukan, kita akan terapkan dan kita akan ambil pelajaran itu untuk di tahun 2021. Kita tidak tahu apakah di tahun 2021 nanti masih dalam suasana pandemik atau kita sudah terbebas dari pandemik ini. Namun yang kita perlu lakukan adalah terus berusaha untuk melakukan hal-hal yang memang kita bisa masih lakukan ketika dalam suasana pandemi. Karena menurut saya pelajaran dari tahun 2020 ini banyak sekali hal yang memang bisa kita terapkan untuk hal-hal yang memang akan kita capai di tahun 2021. Terlepas dari apa yang bisa kita ambil di tahun 2020, pelajaran yang memang kita bisa terapkan di tahun 2021, kita akan membahas tentang sebuah perencanaan. Nah, biasanya saya ketika menyusun sebuah perencanaan dalam jangka 1 tahun, itu saya membuat list apa yang ingin saya capai, tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu kapasitas kita seperti apa. Mungkin memang banyak orang yang bilang bahwa bermimpilah tinggi-tinggi gitu kan. Silahkan capai apa yang ingin kamu capai. Ya memang gitu, tapi terkadang kita juga harus realistis dalam diri kita. Kita tidak usah membohongi diri kita kapasitasnya seperti apa. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya membuat list, misalkan saya ingin membeli sendal apa, saya ingin membeli lemari ataupun apa. Nah, itu biasanya saya list dan juga itu menjadikan bahwa saya harus ngapain nih kalau misalkan saya ingin mendapatkan itu gitu. Itu hal-hal yang memang kecil tapi berdampak kepada apa yang akan kita lakukan. Karena dari sebuah perencanaan besar itu kita harus susun dari perencanaan-perencanaan kecil. Nah, saya lebih memilih untuk saya tidak banyak ingin atau saya tidak muluk-muluk dalam sebuah keinginan, tapi keinginan itu tercapai dan berdampak kepada keinginan-keinginan yang kecil nantinya berdampak besar, seperti itu. Nah, biasanya saya melakukan hal-hal itu dengan sebuah perencanaan yang biasanya saya tulis di sini. Nah, ini adalah biasanya ini tertempel di kosan saya dan di sini biasanya ada bulan, lalu hari tanggal berapa, dan di situ saya akan melakukan apa. Nah, biasanya saya merencanakan terlebih dahulu dalam 1 bulan itu saya ingin melakukan apa, lalu setelah akhir bulan saya mengevaluasi apakah di bulan itu terlaksana semua atau ada hal yang memang tidak saya rencanakan tapi itu terjadi gitu. Nah, setelah saya melakukan itu dari tahun akhir 2018, saya full menggunakan 2019 itu menggunakan ini, dan sampai sekarang saya masih tahu bahwa di tanggal 5 bulan Agustus tahun 2019 itu saya melakukan apa. Karena semua datanya saya foto dan juga saya simpan. Jadi di situ saya bisa mengetahui dalam 1 tahun itu saya melakukan apa. Menurut saya itu bisa menjadi sebuah acuan dan juga perbandingan dengan tahun-tahun setelahnya ataupun tahun sebelumnya. Karena dari situ kita bisa melihat bahwa
oh ternyata kita bisa melakukan ini loh, di tahun ini kita capek tuh bekerja gini 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 misalkan, tapi kok sekarang kita merasa kita lemah gitu. Nah itu bisa membuat menjadi kita semangat, ataupun juga bisa menjadi perbandingan untuk kita bahwa ternyata dulu lu bisa juga tuh kayak gitu gitu. Nah itu saja mungkin perencanaan yang biasa saya lakukan untuk tahun-tahun setelahnya gitu. Jadi agar ada perbandingan saja, dan juga agar membuat kita semangat aja dan terpacu untuk mencapai apa yang ingin kita capai. Nah teman-teman, janganlah kita terkurung dalam sebuah sangkar ketika masih banyak hal yang harus kita capai di luar sangkar itu. Nah jadi menurut saya banyak hal yang memang terkadang kita pikir bahwa oh itu tidak mungkin, tapi ketika kita lakukan pelan-pelan, kita melakukan hanya pelan-pelan, tapi kita menuju ke sana, nah insya Allah itu akan tercapai juga teman-teman. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa wah kayaknya gue nggak bisa untuk melakukan itu, wah kayaknya nggak kebeli deh buat beli itu. Nah ternyata ketika kita melakukan hal tersebut, ketika kita menuliskan hal tersebut, apa yang ingin kita inginkan, apa yang ingin kita capai, insya Allah itu akan terjadi. Karena ketika kita menuliskan hal tersebut, ada iktikat baik untuk mencapai apa yang ingin kita capai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa di subscribe, di like, dan kalau memang ini menginspirasi, tapi sebetulnya ini hanya untuk sharing aja kepada teman-teman semua, boleh di share seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.